Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, langsung saja. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Adapun tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, dapat menceritakan kembali latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia dengan baik. Yang kedua, menjelaskan dengan baik proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Nah, jadi dari tujuan di atas, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ya? Jadi, kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Lalu yang kedua, kapan kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Baiklah, sekarang kita langsung saja pada poin yang pertama, latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sebenarnya, apa sih yang mendorong bangsa-bangsa barat tersebut datang ke Indonesia? Nah, ternyata ada 3 faktor. Yang pertama, adanya daya tarik. Di sini, daya tarik Indonesia. Indonesia memiliki daya tarik berupa rempah-rempah yang berlimpah. Jadi, bangsa-bangsa barat dapat menjualnya kembali di negaranya dengan harga yang sangat mahal. Yang kedua, semboyan 3G. Bangsa barat memiliki motivasi semboyan 3G sebagai pendorong kedatangannya ke Indonesia, yaitu gold, glory, dan gospel. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, gold. Gold yang berarti emas, dilambangkan dengan kekayaan. Jadi, bangsa barat datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan. Yang kedua, glory, melambangkan kejayaan. Mereka melakukan ekspedisi ke Indonesia dan negara-negara lain, yakni untuk mencari kejayaan. Dan yang ketiga, gospel. Gospel ini melambangkan keinginan untuk menyebarkan agama yang mereka anut. Bangsa barat ini sebagian besar menganut agama Nasrani atau Kristen. Jadi, mereka ingin menyebarkan agama di Nusantara ini. Yang ketiga, revolusi industri. Nah, teman-teman, revolusi industri ini juga merupakan pendorong kedatangan mereka, di mana revolusi industri ini merupakan berubahnya tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Dengan adanya mesin, mereka bisa dengan lebih mudah melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal. Jadi, tidak menggunakan tenaga manusia lagi. Pembahasan selanjutnya yaitu kapan bangsa-bangsa barat datang ke Indonesia. Jadi, pada pembahasan kali ini kita akan membahas bangsa barat mana sajakah yang datang ke Indonesia. Yang pertama, ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan yang terakhir Belanda. Nah, keempat negara inilah yang datang ke Indonesia. Sekarang kita bahas satu persatu dulu bagaimana kedatangan mereka ke Indonesia. Yang pertama adalah Portugis. Jadi, Portugis merupakan bangsa barat yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511 sampai 1512. Tepatnya di Malaka. Saat itu Malaka masih menjadi bagian dari Malaysia dan
Yang memimpin bangsa Portugis adalah Alfonso de Albuquerque. Nah, ini dia teman-teman tampilan foto dari Alfonso. Pada tahun 1512, mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku untuk menjalin hubungan dagang yang dipimpin oleh Antoni de Abreu dan Francisco Serrao. Selanjutnya, pada tahun 1521, Spanyol. Nah, Spanyol ini sampai pertama kali di Maluku, dipimpin oleh Kapten Sebastian Elcano. Spanyol ini paling singkat datang ke Indonesia dan mereka melakukan ekspedisi hanya untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi bukan hanya untuk mencari rempah-rempah, teman-teman. Nah, ini dia foto dari Elcano. Kemudian ada Inggris. Inggris ini datang di Indonesia pertama kali tiba di Ternate Tidore pada tahun 1579. Nah, Inggris ini dipimpin oleh Thomas Cavendish. Ini dia foto dari Thomas Cavendish. Dan mereka berhasil mendirikan persekutuan dagang yang diberi nama East Indian Company, yang letak kantornya di Ambon, Banjar, Jayakarta, Jepara, Makassar, dan Aceh. Nah, teman-teman bisa lihat, ini merupakan lambang dari East. Dan yang terakhir adalah Belanda. Belanda ini sampai di pelabuhan Banten, yakni pada tahun 1596 dan dipimpin oleh kapten dari Belanda yang bernama Cornelis de Houtman. Nah, teman-teman, ini dia foto dari Cornelis de Houtman. Tahun 1602 berhasil mendirikan persekutuan dagang Belanda yang diberi nama VOC. Nah, VOC ini singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Company. Ini merupakan persekutuan dagang milik Belanda yang menaungi pedagang-pedagang Belanda. Nah, teman-teman bisa lihat, ini merupakan lambang dari VOC. Kemudian, VOC ini didirikan memiliki tujuan loh. Yang pertama, menghindari persaingan tidak sehat antara pedagang. Yang kedua, memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi East. Dan yang ketiga, memonopoli aktivitas perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi mereka semua memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi materi dari latar belakang datangnya bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sekian dulu ya perjumpaan kita pada kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.